Selamat siang, kita ketemu lagi dengan saya, Wiwi Utami. Hari ini akan memberikan kuliah secara daring pada mata kuliah Pasien Safety. Apakah semuanya sudah siap? Baik, saya akan siapkan materi saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran perawat dalam pasien safety. Kita ingat bersama, perawat itu mempunyai seperangkat peran dan tugas yang harus diembannya. Kita ingat lagi, apa sih peran itu? Ada yang tahu? Nah, peran adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Nah, itu adalah peran. Nah, sebagai perawat mempunyai peran apa saja dalam pasien safety? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita tahu, perawat itu suatu tenaga kesehatan yang mulia, yang mana semua institusi pelayanan kesehatan itu ada tenaga keperawatan. Di sini jumlah tenaga keperawatan terbesar itu 40-60%. Nah, sisanya tenaga yang lain. Perawat itu masuk dalam tim kesehatan inti. Selama 24 jam, perawat ada di samping pasien yang terbagi dalam shift pagi, siang, maupun sore. Perawat juga sebagai tenaga profesional, yakni melalui pelayanan keperawatannya untuk membantu pencapaian kemandirian pasien. Perawat juga merupakan bagian pelayanan integral dari pelayanan kesehatan. Karenanya, perawat itu mempunyai peranan kunci yang sangat penting dalam keselamatan pasien. Materi keselamatan pasien kemarin sudah banyak dibahas dalam bentuk diskusi supaya pasien selamat, supaya pasien aman, apa saja sudah dibahas oleh kalian dalam diskusi, mulai dari penggunaan APD, kita harus menjaga kesterilan, desinfeksi, septik, antiseptik, bagaimana menginjeksi, bagaimana mengajari batuk efektif, dan seterusnya. Itu juga semuanya adalah bentuk tanggung jawab perawat dalam menjaga keselamatan pasien. Nah, kenapa sih keselamatan pasien ini menjadi isu yang sangat penting? Nah, ini merupakan isu global, ya, mengglobal seluruh dunia. Dalam pelayanan rumah sakit, terutama dituangkan dalam profil tertinggi, sejak landmark tahun 2000, WHO mengungkapkan pada tahun 2004 bahwa safety is a fundamental principle and patient care and a critical component of quality management. Nah, ini jadi keselamatan merupakan dasar prinsip yang penting dalam merawat pasien dan merupakan manajemen yang harus dikuasai oleh memberi pelayanan di perawatan kesehatan. Ini dicetuskan oleh WHO. Nah, ini isu yang pertama. Jadi dunia membahas, WHO membahasnya. Berikutnya di Indonesia, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Ini juga tahun 2005 membentuk dalam Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
ini membentuk suatu kesepakatan bahwa keselamatan pasien itu harus menjadi hal yang harus utama. Bukan hanya Menkes bersama Persi maupun KKP rumah sakit juga mencanangkan gerakan keselamatan pasien di rumah sakit pada seminar nasional Persi tanggal 21 Agustus 2045. Hal-hal inilah yang melatar belakangi bahwa keselamatan pasien itu menjadi nomor satu. Di sini keselamatan pasien itu sangat penting. Suatu sistem di rumah sakit itu harus membuat asuhan pasien aman, mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau yang tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Karena itu, keselamatan pasien sekali lagi menjadi hal yang fundamental. Apa sih manfaat menerapkan sistem keselamatan pasien? Ada beberapa manfaat. Yang pertama, supaya ada budaya safety, budaya aman, ini harus selalu ditingkatkan dan selalu dikembangkan. Yang kedua, agar tercipta komunikasi antara pasien dan perawat, pasien dan tim kesehatan yang lain. Yang ketiga, supaya kejadian yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan itu segera tertangani. Terus menurunkan resiko kejadian klinis, mengurangi keluhan maupun litigasi berkurang, komplain berkurang. Jadi mengurangi keluhan dari masyarakat. Oh, rumah sakit anak begini loh, perawatnya begini. Nah, ini harus nggak boleh terjadi. Nggak boleh ada komplain atau litigasi. Manfaat berikutnya supaya mutu pelayanan itu ditingkatkan. Nah, tentunya akhirnya citra rumah sakit dan kepercayaan masyarakat bisa meningkat. Nah, ini bisa diikuti juga dengan kepercayaan diri. Pasien mulai percaya diri, saya akan memanfaatkan rumah sakit ini. Perawat juga gitu percaya diri dalam menangani pasien. Nah, ini kita ya, seorang perawat. Nah, itu adalah seorang yang sudah lulus kuliah, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia dengan peraturan perundang-undangan. Seorang yang sudah lulus tadi berhak untuk melaksanakan praktik keperawatan. Nah, saat melakukan praktik keperawatan, perawat mempunyai tindakan ada mandiri di sini, ada mandiri, tergantung maupun kerjasama. Di sini saya akan jelaskan tindakan yang mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, termasuk praktik keperawatan baik individu maupun kelompok. Selanjutnya, apa sih peran perawat dalam keselamatan pasien di rumah sakit? Yang pertama, sebagai pemberi pelayanan keperawatan. Maka perawat harus mematuhi standar operasional prosedur yang sudah ada. Peran yang kedua, menerapkan prinsip etik dalam memberikan pelayanan keperawatan. Yang ketiga, memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan yang diberikan. Jadi sebelum melakukan tindakan harus ada edukasi prosesnya maupun edukasi saat evaluasi. Yang keempat, perannya menerapkan kerjasama tim kesehatan yang handal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berikut, menerapkan komunikasi yang baik terhadap pasien dan keluarga. Peran berikutnya, perawat harus peka, proaktif dalam melakukan penyelesaian masalah terhadap kejadian yang tidak diinginkan. Perawat juga harus mendokumentasikan dengan benar semua asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarga.
Sehingga dalam hal ini keperawatan adalah suatu perlindungan, promosi, optimalisasi kesehatan dan kemampuan dalam upaya pencegahan penyakit dan cedera, pengentasan penderitaan melalui pembuatan diagnosis dan pengobatan, respon pasien, dan advokasi dalam pelayanan perawatan baik secara individu, keluarga, masyarakat maupun populasi. Ini menurut Asosiasi Nurse American tahun 2002 adalah keperawatan. Dari yang lain ini diungkapkan oleh Potter et al. Bahwa the nursing method is the basic of all clinical judgment and includes all the dealing with by nursing in providing care to patient. Mirip ya. Dalam memberikan perawatannya, tentu perawat menggunakan metode keperawatan. Untuk apa? Yaitu sebagai dasar dari semua penilaian klinis, mencakup semua transaksi yang dilakukan oleh perawat dalam memberikan perawatan kepada klien. Menurut Potter et al. 2005, perawat harus bisa mempertimbangkan budaya, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan perencanaan untuk jangka panjang pemeliharaan kesehatan termasuk dalam tindakan keperawatan. Terus perawat harus mampu juga menerapkan pola pikir kritis, berpikir secara kritis. Menurut Edbrecht et al. 2005, beberapa faktor yang terkait dengan keselamatan yang mempengaruhi seseorang untuk membuat keputusan yang logis diantaranya adalah knowledge, atensi, hambatan untuk peduli, jumlah tugas, hilangnya informasi yang penting, serta perilaku yang tidak mendorong berpikir kritis. Hendaknya faktor-faktor ini perlu diperhatikan. Karena ada faktor-faktor tersebut, maka upaya apa sih yang harus dilakukan? Ingat, kompetensi perawat terkait dengan patient safety adalah untuk implementasi nosokomial infeksi. Ini sangat tinggi. Kemudian yang kedua, create and maintain safe nursing environment, trust, quality assurance, and risiko management. Yang ketiga, penggunaan pencegahan yang merupakan langkah atau action dalam mencegah keselamatan pasien. Yang kedua, setelah kita ingat itu, maka ditetapkanlah standar praktik pelayanan keperawatan dan standar operasional prosedur untuk memastikan penerapan di area praktik keperawatan. Upaya berikutnya adalah kita harus memberikan pelayanan yang berorientasi kepada customer. Sistem pemberian pelayanan keperawatan di sarana kesehatan perlu dikembangkan dengan optimalisasi sumber-sumber yang ada. 5. Bidang keperawatan di setiap sarana kesehatan menyusun rencana pengembangan keperawatan yang profesional, aman, dan kompetitif melalui inovasi-inovasi. Dan yang terakhir, bahwa patient safety merupakan upaya dari keseluruhan komponen sarana pelayanan kesehatan yang mana perawat itu memegang peran kunci untuk mencapainya. Nah, itu adalah materi tentang peran perawat dalam patient safety. Pada pelayanan perawat, pelayanan kesehatan ya, penerapan keselamatan pasien itu mengandung 4 domain. 4 domain ini apa saja? Yang pertama, untuk mempertahankan keselamatan pasien adalah perawat harus mempunyai kemampuan leadership, kemampuan kepemimpinan. Yang kedua, external partnership, yaitu kemitraan. Berikutnya adalah mampu bekerja tim dan memahami budaya. Sekarang masalahnya, kalau kita sudah memahami 4 basic tadi, tapi kenapa sih masih sering terjadi kesalahan atau medical error di rumah sakit? Apa penyebabnya? Nah, dimungkinkan adalah karena banyaknya jenis obat yang bervariasi,
Kadang penulisannya hampir mirip, bentuknya sama. Jenis pemeriksaan dan prosedur yang mirip, serta jumlah pasien dan staf rumah sakit yang cukup besar. Ini merupakan hal potensi sekali untuk terjadinya kesalahan. Sering terjadi medical error, kesalahan medis, terutama dalam proses asuhan medis yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada klien. Ada beberapa kejadian yang tidak diharapkan, yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau karena tidak bertindak, ya, dan bukan karena underlying disease atau kondisi pasien. Ini juga sering terjadi, yaitu kejadian yang tidak kita harapkan, artinya tidak disengaja. Oleh karena itu, keselamatan pasien rumah sakit ini penting sekali kita harus memahaminya, yaitu suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Karena sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Karena itu, patient safety adalah suatu isu terkini, saudara sekalian, ya, global dan penting dalam pelayanan rumah sakit. Patient safety bukan kegiatan yang baru, tapi sudah lama. Patient safety sudah menyatu dengan proses pengobatan dengan pasien itu sendiri sebenarnya. Nah, sekarang apa sih manfaat penerapan patient safety? Nah, yang pertama, karena ada kecenderungan kita harus selalu green product, ya. Maka kita harus menjaga bahwa produk yang kita keluarkan dari rumah sakit yang kita hasilkan itu harus aman. Nah, umumnya kalau di bidang industri lain menjadi persyaratan dalam berbagai proses transaksi sehingga menjadi makin laku atau laris, makin dicari masyarakat. Ini maksudnya, manfaatnya itu. Rumah sakitnya laris dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, berikutnya, rumah sakit yang menerapkan standar patient safety akan lebih dicari oleh perusahaan-perusahaan, asuransi-asuransi akan mengutamakan memakai rumah sakit tersebut sebagai provider kesehatan karyawan atau klien mereka. Kemudian diikuti oleh masyarakat yang lebih mencari rumah sakit yang aman. Kegiatan rumah sakit di kawasan rawan itu biasanya akan menurun. Ini perkembangan patient safety. Jadi tonggaknya adalah tahun 2004. Ini mulailah program patient safety. Kemudian dicanangkannya safety is a fundamental principle. Jadi safety itu, keamanan itu merupakan prinsip dasar dalam memberikan perawatan pada pasien di rumah sakit. Melalui versi Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, maka membentuk Komite Keselamatan Pasien. Tadi di awal sudah saya jelaskan di tahun 2005. Menkes juga gitu, bersama Persi maupun KKP rumah sakit telah mencanangkan gerakan keselamatan pada pasien di rumah sakit melalui seminar-seminar yang diadakan. Di negara lain bagaimana? Nah, di negara lain malah lebih awal, ya. Amerika itu sejak tahun 2001, Australia tahun 2000, Inggris 2001, Kanada 2003. Mereka sudah mempunyai komite patient safety di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan yang ada di sana. Jadi isu ini sudah lama dan global. Dan memang menjadi hal yang utama karena keselamatan pasien itu harus dinomorsatukan. Malaysia hampir bersamaan dengan Indonesia tahun 2004, Denmark 2003. Seperti itu, ya. Dan organisasi-organisasi yang lain bermunculan dalam hal meningkatkan patient safety. WHO sendiri bagaimana? WHO ditetapkan suatu resolusi yang mendorong negara untuk memberikan perhatian kepada problem patient safety, nah, untuk meningkatnya keselamatan dan sistem monitoringnya. Mendirikan World Alliance for Patient Safety dengan tujuan mengangkat patient safety goal of cause to no harm and menurunkan mobilitas, cedera, dan kematian yang diderita oleh pasien. Ini tujuannya. Ada 7 langkah menuju patient safety, saudara sekalian, ya. Langkah yang pertama untuk menuju patient safety, bangun kesadaran akan nilai kesehatan. Jadi perawat harus mempunyai kesadaran bahwa keselamatan itu punya nilai yang sangat penting bagi pasien. Yang kedua, pimpinan itu harus mendukung staf untuk melakukan patient safety. Yang ketiga, integrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Jadi yang beresiko itu memang harus diawasi betul dan harus dijaga supaya tidak terjadi aktual, tidak terjadi beneran. Yang keempat, bila terjadi masalah harus segera dilaporkan. Berikutnya, libatkan dan selalu komunikasi dengan pasien sebelum melakukan tindakan, proses maupun setelah melakukan tindakan. 6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien pada rekan
pada junior maupun tim. 7. Cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Nah, ini tekniknya, bagaimana cara membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Yang pertama, ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Lakukan tindakan pada staf segera setelah ada insiden. Mengambil langkah dalam mengumpulkan fakta, memberi dukungan kepada staf, pasien, dan keluarga, meningkatkan peran dan akuntabilitas individual, serta menumbuhkan budaya segera melapor dan tidak mengulangi lagi atau selalu belajar bila ada insiden supaya tidak terjadi lagi. Lakukan asesmen dengan menggunakan surveillance. Anggota mampu berbicara, peduli, dan berani, serta berani melapor bila ada insiden. Laporan ditulis secara terbuka dan didokumentasikan proses terjadinya masalah. Bagaimana pemimpin supaya bisa mendukung staf? Caranya adalah pemimpin harus bisa membangun komitmen dan fokus serta kuat dan jelas tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Kemudian anggota direksi yang bertanggung jawab atas keselamatan pasien selalu memprioritaskan keselamatan pasien menjadi nomor 1 dalam manajemen. Masukkan keselamatan pasien dalam semua program latihan staf. Cara berikutnya, ada penggerak dan dalam tim untuk memimpin gerakan keselamatan pasien. Jelaskan secara relevan pentingnya keselamatan pasien serta manfaat gerakan keselamatan pasien. Tumbuhkan sikap kesatria yang menghargai pelaporan insiden. Yang ketiga, lakukan integrasi aktivitas pengelolaan risiko. Caranya gimana? Yaitu mengembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko serta melakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensi bermasalah. Kembangkan indikator kinerja bagi sistem pengelolaan risiko. Gunakan informasi dari sistem pelaporan insiden dan asesmen risiko dan tingkatkan kepedulian terhadap pasien. Diskusikan isu keselamatan pasien dalam forum-forum untuk umpan balik kepada manajemen terkait. Penilaian risiko pada individu pasien. Proses asesmen risiko teratur, tentukan langkah untuk memperkecil risiko tersebut. Yang keempat, bagaimana cara mengembangkan sistem pelaporan? Pastikan staf agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian insiden serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada keselamatan pasien yang ada di rumah sakit. Lengkapi rencana implementasi sistem pelaporan insiden ke dalam maupun keluar yang harus dilaporkan ke KKPRS maupun Persi. Dorong anggota untuk segera melapor bila ada kejadian supaya bisa dicegah dan ditangani. Yang kelima, libatkan dan selalu berkomunikasi dengan pasien. Caranya yaitu kembangkan komunikasi yang terbuka dengan pasien. Komunikasi terbuka bila ada insiden dengan pasien dan keluarga segera diambil. Pasien dan keluarga harus mendapatkan informasi bila terjadi insiden. Ada dukungan, pelatihan, dan dorongan semangat kepada staf agar selalu terbuka kepada pasien dan keluarga. Hargai dan dukung keterlibatan pasien dan keluarga bila terjadi insiden. Prioritaskan pemberitahuan kepada pasien dan keluarga bila terjadi insiden. Setelah kejadian, tunjukkan empati kepada pasien dan keluarga. Yang keenam, bagaimana cara belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Teknik yang pertama, dorong staf untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul. Staf terlatih mengkaji insiden secara tepat, identifikasi sebab dengan menggunakan metode-metode analisis yang sesuai. Diskusikan dalam tim pengalaman dari hasil analisis insiden, identifikasi bagian lain yang mungkin terkena dampak bagi pengalaman tersebut. Ya. Yang 7, cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Caranya, gunakan informasi yang ada tentang kejadian atau masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Solusi untuk mencakup penjabaran ulang sistem, penyesuaian pelatihan staf, dan kegiatan klinis, penggunaan instrumen yang menjadi keselamatan pasien. Sosialisasikan solusi yang dikembangkan oleh KKPRS maupun Persi. Kembangkan asuhan pasien menjadi lebih baik dan lebih aman. Telaah perubahan yang dibuat oleh tim dan pastikan pelaksanaannya, umpan balik atas setiap tindak lanjut tentang insiden yang dilaporkan. Nah, safety ini harus ada dalam setiap kualitas pelayanan keperawatan. Ya. Maka mutu pelayanan saja tidak cukup, saudara ya. Proses hukum di rumah sakit sangat meningkat. Nah, dan profesi gencar menjadi sasaran serangan dan tudingan. Makanya itu kita harus hati-hati. Keselamatan pasien menjadi hal yang sangat penting. Kita harus mengubah blaming kultur ke safety culture. Nah, sebagian besar profesional adalah perfeksionis sehingga kegagalan akan menyebabkan
penurunan moral secara pribadi dengan akibat kinerja menurun dan justru akan menimbulkan potensi untuk melakukan kesalahan. Oleh karena itu, saudara, hindari tuduhan secara pribadi, ciptakan lingkungan yang kondusif. Ini ada beberapa contoh kasus keselamatan pasien. Nanti Anda bisa baca ya, sendiri. Nah, perawat dalam keselamatan pasien risiko sekali. Kita harus melihat jika ada medical error ya, menurut Ketua HIPSI merupakan kesalahan dalam proses pelayanan yang mengakibatkan dalam potensi mengakibatkan cedera. Ruang lingkupnya mulai dari kegagalan melaksanakan sepenuhnya suatu rencana atau menggunakan rencana yang salah. Kesalahan juga terjadi karena berbuat sesuatu atau yang tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam perawatan pasien, fungsi perawat menjadi sangat penting karena perawat bekerja hampir 24 jam selama 24 jam di rumah sakit. Maka tanggung jawab terdepan dalam pengelolaan keselamatan pasien ada di pundak perawat. Pasien safety dalam praktik paling sederhana dapat dilihat dari tugas perawat. Misalnya, apakah perawat sudah memberikan obat kepada pasien yang tepat? Apakah perawat sudah memberikan obat sesuai dengan dosis yang tepat? Apakah perawat sudah memberikan obat tepat waktu? Apakah perawat harus menjelaskan sebelum memberikan obat caranya maupun evaluasinya? Itu semua harus dilakukan. Nah, perawat harus tahu apa dampaknya jika terjadi keterlambatan dalam memberikan obat kepada pasien. Inilah pentingnya kita menerapkan pasien safety. Kata kuncinya adalah untuk mengeliminasi kesalahan adalah perawat dalam bekerja harus patuh dan menerapkan standar operasional prosedur. Dalam konsep keperawatan ada 6 prinsip benar dalam pemberian obat yang tepat. Obat apa yang biasanya diberikan, mengecek kebenaran nama pasien, pemberian dosis yang tepat, termasuk cara pemberian obat, itu harus dipatuhi. Nah, apa sih saudara, ruang lingkup pasien safety? Ruang lingkupnya saat ini berada dalam tataran yang ekstrim. Misalnya bagaimana bangunannya agar tidak menimbulkan potensi cedera, bagaimana pintunya, bagaimana selasarnya, bagaimana lantainya agar tidak licin, untuk mencegah cedera, lampu, dan seterusnya. Maka upaya yang dilakukan adalah adanya gerakan nasional keselamatan pasien. Ini sudah disosialisasikan Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia yang bentuk Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit tahun 2005. Kemudian gerakan pasien safety ini dicanangkan Menteri Kesehatan pada seminar Persi pada 21 Agustus 2005 di Jakarta. Komite Akreditasi Rumah Sakit Depkes juga telah menyusun standar KKP rumah sakit yang menjadi salah satu standar akreditasi rumah sakit. Nah, namun tetap ada kendala dari pengamatan selama ini. Respon rumah sakit khususnya rumah sakit swasta sudah sangat baik mengimplementasikan keselamatan pasien. Hanya saja bukan berarti tidak ada kendala. Pertama, rasio perawat terhadap pasien masih kecil. Bagaimana mungkin mengutamakan keselamatan pasien jika saat berdinas sore perawat hanya 2 orang tapi pasiennya 60 misalnya. Nah, ini sering terjadi di rumah sakit. Kedua, saat ini belum semua perawat mempunyai standar kompetensi sesuai dengan ruang lingkupnya. Ketiga, kepatuhan perawat terhadap SOP. Perawat wajib memegang nilai-nilai moral etik karena dalam nilai itu ada kejujuran, keikhlasan, dan kecermatan. Nah, bila perawat sudah memegang nilai moral, maka ia tidak akan bertindak sembarangan. Nah, ini contoh indikator keselamatan pasien. Indikator yang pertama untuk pasien jatuh standarnya harus kurang dari 0,4%. Untuk medical error standarnya harus kurang 0,6%. Untuk dekubitus standarnya kurang dari 4%, plebitis kurang dari 3,5%, serta infeksi luka operasi kurang 3,5%. Nah, ini kalau lebih dari standar ini berarti rumah sakit tersebut tidak bisa, pelayanan kesehatan tersebut tidak bisa menjalankan pasien safety. Nah, itu yang bisa saya sampaikan materi peran perawat dalam pasien safety saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam sejahtera untuk semuanya.